Dibilang bayangin berapa banyak orang yang kehilangan chance untuk mendengar lagu seindah kalau kamu tetap dengan prinsipmu. Saya bilang oke. Ini karena keputusan besar saya minta bertemu dulu dengan Padi. Yang super duper singkat dan itu Mas Upi ibaratnya nggak bisa nolak project. Iya. Katanya Upi itu proyek candi katanya. Bandung, Bondowoso. Berarti tuh Mas jadi kayak semacam banyak ya yang ngejar-ngejar Mas Fadli nih gitu ya kan. Tadi kan sampai orang-orang pajak ngejar tuh kayak perumpamaannya bener-bener dikejar sampai mati gitu loh kayaknya. Nah, kalau dulu waktu itu based on feeling dia sampai minta Mas Fadli kan bawain lagunya. Nah, kalau Mas Ade waktu itu pertimbangan apa dari Mas Fadli yang bikin kalau lagu ini harus banget dinyanyiin sama Mas Fadli yang terbukti emang hasilnya juga juara. Gimana nih Mas Ade? Ya sama ya kayak si Dul tadi itu sebenarnya main feeling sih ya dan aku sudah beberapa kali produce penyanyi kan kayak Astrid, Anji, Cakrakan, Judika, Siti Nurhaliza. Bahkan aku udah sampai apal sebenarnya lagu ini cocok buat ini tuh alhamdulillah itu hal yang mudah gitu buat aku, serius. Bukannya ini, tapi itu memang karena kita sering kerja sama itu memang akan kebentuk begitu tuh. Bahkan dari style lirik pun aku udah tahu nih, Astrid nggak mau nih yang kayak gini, Anji nggak mau nih yang gini, itu udah hafal gitu. Nah, kalau di sini memang aku pas aku bikin ini tuh aku di orang-orang yang aku sering kerja sama tuh nggak terlintas sama sekali gitu loh. Jadi langsung ini kayak Mas Fadli banget gitu. Padahal ya udah lama juga sih, maksudnya sering dengar Padi, tapi mungkin lagi nggak dengar Padi ya saat itu. Tapi ya itu yang namanya feeling gitu. Jadi kayak memang jalannya udah ke situ aja sih. Intuisi. Iya, begitu. Iya, namanya juga pekerja seni pasti pakai hati ya Mas segala sesuatunya ya. Main feeling gitu kayak ini pasti nyampe apa gimana. Tapi tadi Mas Fadli gimana ngelihat video dari Dul tadi gitu juga. Gimana sih dulu emang dia juga ngejar-ngejar itu ke Mas Fadli waktu itu. Kalau pas tadi lihat videonya Dul gitu Mas Fadli gimana nih waktu itu kalau flashback dikit. Emang waktu itu Dul juga sampai gitu ya kayak nyari-nyari Mas Fadli sampai akhirnya dapet nih akhirnya collab juga gitu. Iya, dan itu lama prosesnya. Jadi prosesnya 1 tahun lebih. Itu kenal dulu. Aku udah dengar lagunya. Aku bilang, aku juga seneng kan lagunya. Dan itu lagu religi, jadi masih kayak masuk dalam. Dan memang lagunya luar biasa dulu. Penulis lagu muda yang luar biasa. Cuman memang butuh waktu 1 tahun. Setahun lebih dikit. Baru akhirnya terwujud. Jadi bukan karena aku nggak mau, tapi karena memang masih banyak kayak biasa seperti masalah tadi antara label dengan label. Ada banyak masalah legal yang mengurangi maksudnya kalau kita tidak punya semangat untuk berkarya untuk di bidang seni ini, itu bikin drop karena terlalu banyak urusan legal, urusan label, urusan dan lain-lain. Jadi akhirnya baru awal bulan puasa baru keluar lagu yang itu 1 tahun sebelumnya. Aku udah dengar, udah take demo-demonya udah take. Cuman masalah itu aja. Makanya aku ya bersyukur banget ketemu sama Dul, ketemu sama Ade, itu salah satu hal baru yang dalam karirku yang spesial ya dalam perjalanan karir. Karena selama ini aku cuma sama Padi atau sama musik kimia. Dan ini hal yang baru yang luar biasa dalam perjalanan. Oke. Dan by the way ini kan tadi semacam bener disebut sama Mas gitu, semacam mengawinkan 2 band gitu kan sebetulnya collab antar band. Nah nanti kalau misalnya katakanlah harus milih di waktu yang bersamaan ada job untuk perform duet kalian berdua yang tanpa batas waktu ini, habis itu bentrok misalnya dengan perform band masing-masing. Nah itu akan gimana? Akan pilih yang mana nih? Ya kalau nggak bentrok ya kita main dulu lah. Kalau bentrok ya pasti semua punya preferensi ya. Maksudnya kalau di Padi ada Padi prioritas pertama. Itu kayak salah satu butir-butir Pancasila katanya, mendahulukan kepentingan dibanding kepentingan pribadi. Pasti yang utama ya rumah dulu. Oke, rumah masing-masing dulu ya. Baru tuh side project-nya habis itu. Kalau kita band pembukanya deh. Caranya digabung-gabungin ya kalau bisa gitu ya.
Bener-bener. Jadi double kan gitu ya. Nah, abis project ini Mas, kira-kira bakal ada next project apa lagi nggak ini kalian berdua gitu? Ya, kalau sampai saat ini sih memang masih sangat fokus di Tanpa Batas Waktu ini, dan dapat kabar baik juga bakal jadi soundtrack sinetron stripping di salah satu TV mulai bulan Oktober. Jadi ya kita pelan-pelan yang pasti kita menyebarkan virus TBW ini kemanapun sih. Jadi fokus di sini, dan kalau nanti pun ada project yang lainnya, ya semua berawal dari sini dan harusnya sih semua menjadi lebih baik dan lebih berkembang aja sih. Amin. Oke, Makin banyak orang yang mendengar ya. amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya, siapa tahu ini adalah proyek pembuka gitu. Tapi kalau untuk next projectnya masing-masing nih, mungkin Mas Fadli akan ada personal project apa? Apakah mungkin sama Pak Dika, atau mungkin Mas Ade lagi akan nanti coming up-nya garap project apa lagi, atau mungkin sama Govinda juga gitu-gitu deh Mas. Kalau Padi sih, kalau aku sama Padi, memang masih ketunda bikin album ke-7 ya. Dan mudah-mudahan tahun depan, ya pokoknya selesai mudah-mudahan ya selesai di rumah aja, kita insya Allah udah keluarin itu. Amin. Berarti album Padi ya, kita tunggu ya. Kalau Mas Ade ada project berikutnya apa? Project berikutnya sih, ya yang pasti kalau sama Govinda masih fokus promo Hal Hebat, single terakhir Govinda. Terus kalau yang produce atau lagu yang mau dibawakan artis lain, Astrid mungkin ya yang akan rilis. Lagu ballad yang wajib kalian dengar juga nanti. Terus aku lagi ada sebuah ide, ini baru kepikiran tadi pagi sih. Apa tuh? Di inventor ini pertama kali nih. Aku ada bikin lagu tentang, ya karena sekarang lagi di rumah aja terus, dan nggak tahu tadi pagi tuh kayak kangen banget sama Jogja gitu. Oke. Jadi udah dibocorin. Jadi aku bikin lagu tentang kota Jogja dan pengennya tuh sekilas tuh pengen dibawa. Ini mudah-mudahan terkabul ya nanti. Jadi aku pengen melibatkan musisi Jogja yang sekarang sudah stay di Jakarta. Mungkin kayak The Rain, mungkin Seventeen. Pokoknya yang memang dia base dari Jogja. Jadi aku tadi pagi bikin lagu tentang kerinduan akan kota Yogyakarta aja sih. Jadi pengen nanti di collab bareng gitu oleh orang-orang Jogja semua. Gitu. Oke, amin. Mudah-mudahan ya. Jadi teman-teman musisi-musisi Jogja yang sekarang udah stay di Jakarta gitu ya. Oke. By the way aku pengen tahu dong kalau dari Mas Fadli sama Mas Ade, top 5 Indonesian song versi masing-masing. Wow, ini berat banget kalau top 5. Favorit. Boleh nggak lagu bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi musisinya musisi Indonesia. Coba siapa ya? Siapa dulu ya? Mas Ade dulu apa Mas Fadli dulu ya? Aku dulu ya. Boleh Mas Ade dulu. Yang pertama. Lagu Padi seandainya bisa memilih. Oke. Lalu yang kedua. Lawan Seven, Terima Kasih Bijaksana. 3. Lagu Dewa, Lagu Cinta. Oke. 4. Apa lagi? Kemesraan itu gila. Lagu wajib ya. Acara-acara korporat, acara-acara ngumpul, acara-acara reuni. Gokil kan. Yang kelima. Akhir Tanpa Batas Waktu. Yang ini dong, tetap ya. Sekalian ya. Nah, kalau Mas Fadli apa nih top 5 Indonesian song atau musisi Indonesianya? 1. Pokoknya satu-satu perwakilannya Iwan Fals. Ya atau tidak. Oke, lalu? Terus Roma Irama ya. Roma Irama itu musik. Roma Irama musik. Oke. God Bless Air Kehidupan. Oke. Guru Soekarno Putra ya. Kala Cinta Menggoda. Kala Cinta Menggoda. Terakhir Mas. Yang terakhir Tanpa Batas Waktu. Favorit tuh. Oke, nah aku mau nanya lagi mungkin agak sedikit personal life ya. Ini selain berkarir di bidang musik kan Mas Fadli ini juga walaupun kuliahnya di UNER jurusan ekonomi, tapi katanya hobi bercocok tanam. Sampai katanya sekali dipanggil buat penyuluhan-penyuluhan. Ini by the way kalau anak zaman sekarang kan lagi pada musim tuh jadi plant parent tiba-tiba karena di rumah aja tuh jadi yang kayak miara tanaman, beli-beli monstera gitu-gitu kan Mas ya. Ini bener nggak sih kalau Mas Fadli, dan ini hobinya sejak masih tinggal di Makassar atau baru suka bercocok tanam tuh setelah berkeluarga gitu? Dan biasanya suka tanaman apa aja? Itu karena padi vakum ya. Padi vakum. Jadi padi vakum kan waktu itu musik
aku nggak tahu juga karena benar-benar eksklusif sama padi. Terus hobi kedua aku itu berkebun. Jadi dari kecil aku itu dulu nemenin bapak membibitkan palem. Jadi kalau Sulawesi Selatan itu semua bibit palem dari bapak dan itu dikasih free. Aku ikut membibitkan dan pada saat padi vakum ya aku lihat hobiku apa selain musik. Oh, percocok tanam. Jadi aku dapat aquaponics waktu itu. Jadi aquaponics ikan dan tanaman ya sekalian dalam satu sistem. Aku pelajarin sampai mendalam 2013 jadi dosen ya buat Prapurna Bakti untuk orang-orang yang mau pensiun. Aku ajarin dan sekarang udah ada di sekolah. Jadi aku sempat bikin 50 set di sekolah untuk SD, SMP, SMA untuk pelajaran ekstrakurikulernya dan sekarang yang saya berharap dengan teman-teman komunitas aquaponik ini bisa jadi salah satu kurikulum pendidikan di sekolah ya. Di bagian Oke, seru. Wah, ternyata ya. Apa tadi aquaponik namanya, Mas ya? Iya. Berarti air ya, tanaman air ya? Jadi seperti membuat danau ekosistem kecil close loop. Jadi ada ikan, ada tanaman. Jadi saling menghidupi dan sinergi. Iya. Mungkin kalau aku standar paling tahu eceng gondok nggak sih, Mas? Bisa. Eceng gondok itu memurnikan air. Dia jadi logam-logam di air itu dihisap sama eceng gondok. Wah, langsung dapat info baru tuh. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang Mas Ade nih, Mas Ade katanya bener nggak suka puasa detox? Tahu aja dia. Aku itu tipe orang yang punya mimpi kerja sama dengan musisi-musisi yang luar biasa aku kagumi sampai sebelum aku pensiun. Aku bisa masuk dream band yang akhirnya ke Jakarta segala macam sampai detik ini ya karena lagu Hitam sih sebenarnya. Berarti lagunya Padi termasuk yang mengantarkan Mas Ade bisa sejauh ini di industri musik ya.